Puji Tuhan saudara sekalian, kita mau sama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ini sesungguhnya adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Biarlah firman Engkau bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, di Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati akan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kebentangan, atau bahaya, atau pedang? Semuanya tidak. Ya, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sendiri. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara sekalian, ayat ini sungguh menguatkan kita, memberikan kita semangat dan tahu di dalam kehidupan kekristenan kita, kita ini pasti keluar menjadi pemenang. Banyak orang Kristen yang merasakan bahwa Tuhan itu tidak sayang dengan dia. Banyak orang Kristen yang mengatakan, saya punya tekanan terlalu besar Pak Pendeta. Aku punya masalah besar sekali. Tapi marilah kita ingat, firman Tuhan hari ini mengatakan, jikalau Tuhan itu membela kita, siapa yang bisa melawan kita? Marilah kita memandang dia. Kita percaya pada firman Tuhan. Kita harus mau rajin, harus mau tekun. Sesudah kita tahu bahwa Tuhan pembela kita, marilah kita lebih ulet. Kita berpikir, kita cari koneksi, kita berdagang, kita usaha. Nah, itu penting sekali. Ada satu orang, dia tidak belajar dan dia tidak memberikan waktu untuk dia siapkan ujian. Di dalam ujian, sebelum ujian itu dia tahu dia gak belajar dengan benar, dia puasa 2 hari. Dan sesudah itu dia ketiga hari ikut ulangan. Dia lihat soalnya semuanya dia gak ngerti. Dia tulis, dia profesor. Aku tahu aku tidak bisa menjawab. Tetapi Tuhan Yesus aku tahu. Udah itu beberapa hari kemudian profesor juga tulis kembali. Iya benar. Tuhan Yesus itu maha tahu. Dia pasti ngerti persoalan ini. Tetapi engkau tidak tahu. Karena itu Yesus dapat A, kamu dapat F. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Puasa dan doa itu tidak akan ada hasilnya. Kita harus melakukan bagian dari kita dalam kehidupan. Ya ada orang bilang, pastor, saya gak bisa kerja kayak gitu. Masa digaji cuma sekian? Saya bilang, kamu jangan pusing gaji dulu dah. Ambillah kesempatan ini supaya kamu belajar bagaimana kerja di perusahaan seperti ini. Supaya kamu ada pengalaman. Sesuai itu kamu baru cari kerjaan yang lain. Kalau dia gak mau, 2 tahun kemudian dia tetap jadi orang seperti ini. Hari ini saudara sekalian, marilah kita ingat, Tuhan membela kita. Tuhan mau membantu kita. Tapi kita juga mau melakukan bagian dari kita, yaitu rajin, ulet, cinta Tuhan. Kita akan lihat mujizat terjadi kalau kita melakukan hal seperti ini. Dari pastor juga mau belajar. Kita harus mau belajar. Kita mau belajar bagaimana khotbah, bagaimana menyiapkan firman Tuhan. Kita menjadi seorang pengusaha, kita mau rajin cari koneksi, cari buyer, cari supplier, dan kerja dengan baik. Dan semuanya biar Tuhan yang berkati. Mari kita semangat percaya firman Tuhan, dan kita juga mau rajin untuk usaha ataupun kerja ataupun belajar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Engkau adalah pembela kita.
kita tidak akan takut apapun, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.